بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita jelaskan bahwa seorang muslim yang tinggal di negeri-negeri non-muslim atau di negeri-negeri kafir memiliki beberapa ragam kondisi, sehingga status keberadaannya di wilayah tersebut apakah harus kembali ke negeri asal yaitu negeri muslim atau boleh tinggal di negeri non-muslim dengan catatan dan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas kondisi orang-orang muslim yang tinggal di negeri non-muslim. Kondisi pertama, bahwa seseorang bisa hijrah dan kemudian dia tidak mampu hijrah dan tidak mampu pula istiqamah dalam beragama. Nah, ini kondisi pertama. Nah, orang seperti ini karena tidak mampu menjaga keistiqomahannya dalam berislam, maka sangat dianjurkan atau diwajibkan agar hijrah dari tempatnya tersebut kembali ke negerinya, ke negeri-negeri Islam. Ya. Nah, kenapa? Karena kita dalam Islam istiqomah jauh lebih prioritas dibanding segalanya. Dan yang kita jadikan acuan adalah kalangan sahabat Rasulullah, yaitu mereka rela meninggalkan keluarga besarnya, meninggalkan harta milik mereka untuk sekedar mempertahankan status keislaman mereka demi untuk mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menunjukkan bagaimana tujuan Islam, bahwa yang tertinggi itu adalah agama atau Islam. Ya, lalu kemudian dibawanya ada nyawa, lalu dibawanya lagi ada kehormatan, ada kemudian dibawanya harta. Sehingga hijrah Nabi dari kota Makkah ke Madinah menunjukkan keberpihakan seluruh kaum muslimin di bawah pengarahan Rasulullah untuk lebih memilih menyelamatkan agama dibanding menyelamatkan harta dan keluarga. Dan ini yang menunjukkan bahwa cinta tanah air itu berada di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya cinta tanah air mutlak, maka nggak mungkin dan tidak bakalan Rasulullah meninggalkan kota Makkah. Ya. Makanya di beberapa hadis Rasulullah menunjukkan seandainya saya tidak diusir dari Makkah, tidak bakalan saya tinggalkan Makkah. Walaupun dengan pindahnya beliau ke kota Madinah, beliau kemudian yang meresmikan kota Madinah menjadi kota haram, sebagaimana Nabiullah Ibrahim meresmikan kota Makkah sebagai kota haram. Sehingga Makkah Madinah menjadi dua wilayah mulia, impian seluruh kaum muslimin. Ya, bahkan di Madinah beliau, sebagaimana kita jelaskan dulu keutamaan kota Madinah, Rasulullah memilih Madinah sebagai tempat tinggal hingga beliau wafat. Padahal sudah terjadi Fathu Makkah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tinggal di wilayah-wilayah non-muslim apabila mengancam keislaman, maka seseorang diminta untuk kembali ke negerinya, negeri muslim, agar agamanya bisa terjaga, istiqomahnya bisa terjamin, karena itu adalah milik barang termahal yang dimiliki seorang muslim melampaui harta dan keluarganya, yaitu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kondisi kedua. Jadi orangnya tidak mampu hijrah dan tidak mampu untuk beragama dengan baik. Misalnya orang-orang yang sudah lanjut usia, orang yang tinggal di negeri non-muslim dan sedang merasakan sakit berkepanjangan, atau orang yang disandera,
orang-orang yang tidak memiliki kemampuan seperti wanita-wanita lemah dan anak-anak. Nah, mereka tidak diwajibkan hijrah dengan ketidakmampuan mereka secara fisik, secara kondisi demikian. Itu. Makanya kalau kita lihat argumennya di Quran, surah An-Nisa ayat 98-99, Allah katakan illal mustad'afina minar rijali wan nisa, kecuali kalangan laki yang lemah, wan nisa, begitupun perempuan, wal wildan, dan anak-anak, la yastati'una hila, mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk bisa mencari celah hijrah, maka faulaika, mereka-mereka yang tidak mampu demikian untuk berhijrah, asallahu an ya'fu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ada keringanan bagi mereka yang memiliki kondisi sedemikian. Lalu kondisi ketiga, seseorang mampu hijrah dan istiqamah dalam beragama. Jadi dua-duanya dia bisa. Ya, bahwa kalau memang harus pulang ke negeri asal, siap. Namun di sisi yang lain orangnya memang juga istiqomah beragama. Nah, orang seperti ini justru diharapkan tinggal di negeri non muslim untuk berdakwah. Ya, golongan ini hanya disunahkan untuk hijrah, tidak wajib hijrah, karena tujuannya adalah untuk membuka lahan dakwah, untuk mengokohkan kaum muslimin yang ada di negeri non muslim tersebut. Kalau perlu mereka bikin komunitas yang hari ini kita bisa lihat dengan adanya medsos untuk senantiasa konsolidasi baik dari sisi ilmu maupun dari sisi amal. Ya, walaupun ya tinggal di negeri muslim lebih bagus karena kita bisa ikut terlibat dengan muslim dengan segala kegiatan seperti pengurusan jenazah, melaksanakan taklim bareng, dan memiliki kebebasan untuk melakukan ajaran-ajaran Islam tanpa intimidasi. Dan kita lihat di surah An-Nisa ayat 100, Allah katakan waman yuhajir fi sabilillah, siapapun yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghama, niscaya ia akan mendapati muka bumi itu ya ada tempat hijrah katsira yang begitu banyak, wa asa'ah, dan juga memiliki keleluasan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, siapapun keluar dari rumahnya demi untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul mautu, lalu kemudian di tengah perjalanan dia mendapatkan kematian, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, sungguh pahalanya sudah tercatat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala niat. Ya. Sama dengan semua saudara-saudara kita kaum muslimin yang sudah mendaftar haji namun belum mendapatkan waktu keberangkatan lalu dia meninggal, maka itu sudah termasuk pahala hajinya sampai kepada mereka semua itu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kondisi keempat, mampu berdakwah dan istiqamah dalam beragama serta membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin di wilayah minoritas muslim. Kelompok begini malah disunahkan untuk tinggal di negeri-negeri non muslim dalam rangka untuk dakwah. Ya, jadi rata-rata di era Nabi, para sahabat yang diutus untuk ya berdakwah di berbagai wilayah non muslim, bahkan termasuk ketika tidak ada opsi untuk dakwah sampai harus perang, mereka kemudian berperang, lalu sebagian sahabat tinggal di negeri-negeri yang baru terbuka, ya, karena Islam itu tidak menjajah, tetapi namanya berdakwah, futuh, sehingga sebuah wilayah yang kemudian menerima Islam disebut futuh, ya, fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, wal fath, dan manusia sudah terbuka jiwanya di sebuah lingkungan untuk menerima Islam, maka wasabbih bihamdi rabbika, perbanyaklah tasbih dan memuji Allah dengan tahmid. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi muslim yang mampu berdakwah sekaligus bisa istiqomah, inilah mereka yang dianjurkan untuk tinggal di wilayah tersebut untuk mengajak orang-orang sekitarnya, terutama muslim yang tinggal di sana, agar senantiasa diarahkan supaya mereka bisa terjaga keislamannya di negeri yang minoritas muslim seperti itu. Semoga
Dengan penjelasan ini kita bisa mawas diri bahwa ternyata sangat penting untuk senantiasa menempatkan diri kita di lingkungan yang kira-kira memudahkan kita untuk mengenal dan taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.